Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fajar Pratama, NIM 19074042. Mata kuliah Sensor dan Produser. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas satu persatu tentang sensor-sensor yang ada pada kendaraan. Yang pertama yaitu sensor MAP. MAP sensor adalah sensor untuk mengetahui tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini terletak pada saluran udara masuk setelah katup gas dan digunakan pada mesin injeksi jenis DFV. Penerapan sensor MAP. Salah satu penerapan MAP adalah pada mesin mobil Ford yang berguna untuk mendeteksi seberapa tingkat kevakuman yang terjadi pada intake manifold. Umumnya, kevakuman tersebut disebabkan adanya isapan yang terjadi pada mesin mobil Ford yang selanjutnya diubah menjadi nilai tegangan tertentu yang lantas dikirim ke bagian ECU mesin. Alur selanjutnya setelah sampai di ECU mesin, informasi yang didapat melalui tegangan output MAP sensor akan diteruskan ke bagian injektor mesin. Tujuannya adalah agar mesin mendapatkan asupan bahan bakar yang sesuai dengan seberapa besar kebutuhan mesin. Dengan kata lain, saat mobil Ford Anda dilengkapi dengan MAP sensor, tujuannya adalah agar konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan mesin sekaligus tegangan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Dalam keadaan tersebut, kondisi mesin kendaraan akan tetap bagus. B. Contoh sensor MAP. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah MAP sensor mengalami kerusakan atau tidak, yaitu salah satunya dengan menggunakan scanner EV. Selain itu dapat dilakukan dengan memeriksa tekanan input yang menuju ke terminal VC dan memeriksa tegangan output yang keluar dari terminal PIM. Berikut ini contoh pemeriksaan MAP sensor pada Toyota tipe 4AFE. Jika kerusakan pada MAP sensor sudah diperbaiki, maka untuk menghapus data yang tersimpan di ECU dapat dilakukan dengan menggunakan scanner EV atau melepas sekring EV kurang lebih selama 10 detik. Namun untuk lebih jelasnya tentang cara pemeriksaan MAP sensor dapat dilakukan dengan melihat buku manual kendaraan tersebut. C. Sistem akuisisi data sensor MAP. Akuisisi data adalah proses untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. D. Karakteristik MAP sensor. MAP sensor berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder berdasarkan tekanan udara pada intake manifold. MAP sensor digunakan pada EVD. Sensor ini sering disebut pressure intake manifold sensor atau vacuum sensor. Data dari MAP sensor sebagai dasar untuk menentukan jumlah injeksi dan saat pengapian. Kelebihan utama MAP sensor dibandingkan airflow meter dapat mengukur jumlah udara adalah komponen mekanis lebih sedikit, tidak terpengaruh terhadap kebocoran pada manifold dan perubahan tekanan udara luar. Prinsip fisis sensor MAP. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan antara vakum chamber dengan tekanan intake manifold akan membuat sinyal tegangan berubah. Jadi sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Sensor MAP memiliki konektor 3 kawat, yaitu ground, sinyal referensi dari komputer 5 volt dan sinyal kembali. Tegangan output biasanya meningkat saat throttle dibuka dan vakum menurun. Sebuah sensor MAP yang membaca 1 atau 2 volt pada idle dapat membaca 4,5 volt sampai 5 volt saat throttle terbuka lebar. Keluaran pada umumnya itu sekitar 0,7 sampai 1 volt untuk setiap 5 inci Hg perubahan dalam vakum. F. Prinsip kerja sensor MAP. MAP sensor terdiri dari dua sisi yang dipisahkan oleh suatu diafragma fleksibel. Satu sisi adalah referensi udara yang dapat disegel atau dibuang ke udara luar, dan yang lainnya adalah ruang vakum yang terhubung ke intake manifold pada mesin dengan selanggaran atau koneksi langsung. MAP sensor dapat dipasang spatbor atau intake manifold. G. Identifikasi MAP sensor. Pada MAP sensor tersebut dapat
3 terminal, yaitu terminal A, terminal B, dan terminal C. 1. Terminal A sebagai terminal catu daya dengan tegangan 5 volt. 2. Terminal B merupakan sinyal variabel tegangan yang menggambarkan perubahan tekanan udara pada intake manifold. 3. Terminal C sebagai terminal massa. H. Pengukuran MAP sensor. Pemeriksaan MAP sensor dengan melakukan pengukuran tegangan pada terminal MAP sensor. Pemeriksaan tegangan antara terminal A dan C yang merupakan tegangan input MAP sensor dari PCM adalah sebesar 4-5 volt. Pemeriksaan tegangan antara terminal B dan A besarnya adalah sesuai dengan besarnya kevakuman pada intake manifold yang merupakan tegangan output MAP sensor menuju PCM untuk dijadikan sinyal ke aktuator untuk melakukan tugasnya sesuai perintah PCM dan kebutuhan mesin. Selanjutnya yaitu sensor VPS, Vapor Pressure Sensor. A. Penjelasan sensor VPS. VPS adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan uap dalam sistem kontrol emisi evaporatif. B. Penerapan sensor PVS. Sensor tekanan uap dapat terletak di tangki bahan bakar, dekat rakitan tabung arang, atau di lokasi terpencil. Contoh sensor PVS itu sistem akuisisi data sensor PPS. Sensor ini menggunakan chip silikon dengan tekanan referensi yang dikalibrasi di satu sisi chip. Sisi lain, chip terkena tekanan uap. Perubahan tekanan uap menyebabkan chip melentur dan memvariasikan sinyal tegangan ke ECM. Sinyal tegangan keluar tergantung pada perbedaan antara tegangan atmosfer dan tekanan uap. Ketika tekanan uap meningkat, sinyal tegangan meningkat. Sensor ini sensitif terhadap perubahan tekanan yang sangat kecil. Karakteristik sensor PPS. Karakteristik sensor PPS adalah saat tekanan uap mulai naik, maka tegangan outputnya akan semakin besar. F. Prinsip kerja sensor VPS. Sensor tekanan uap datang dalam berbagai konfigurasi. Ketika VPS dipasang langsung pada rakitan pompa bahan bakar, tidak diperlukan selang. Untuk lokasi terpencil mungkin ada 1 atau 2 selang yang terhubung ke VPS. Jika VPS menggunakan 1 selang terhubung ke tekanan uap. Dalam konfigurasi 2 selang, 1 selang terhubung ke tekanan uap, selang lainnya ke tekanan atmosfer. Adalah penting bahwa selang-selang ini terhubung ke port dan tepat. Jika dibalik, ETC akan ditetapkan. Selanjutnya G. Mengidentifikasi sensor VPS. Baiklah, selanjutnya knock sensor. Penjelasan knock sensor. Knock sensor adalah sebuah sensor yang dipasang di kepala silinder. Dapat bekerja dikarenakan oleh sebuah ketukan atau ledakan dari sebuah mesin dari praledakan campuran udara dan bahan bakar. Merupakan suatu sensor yang mendeteksi ketukan mesin dan mengirim sinyal ke ECM atau mendeteksi pembakaran tidak normal. Sensor ketukan menghasilkan satu tegangan listrik ketika getaran diterapkan ke mereka, memanfaatkan efek piezoelektrik yang menghasilkan tegangan listrik sebanding ke pemecutan sehubungan dengan getaran tersebut. Contoh sensor selanjutnya, penerapan sistem knock sensor. Salah satu cara agar mesin kendaraan tak menggelitik adalah dengan melakukan pengaturan waktu pembakaran ignition timing yang dilakukan oleh ECU yang sudah banyak digunakan pada kendaraan saat ini. Namun dalam upaya mengontrol waktu pembakaran ECU tak bekerja sendiri, adalah sensor knock yang membantu ECU mengetahui saat mesin menggelitik. Sensor knock ini semacam telinga bagi mesin kendaraan yang terhubung dengan ECU. Dilengkapi komponen yang sensitif pada gelombang suara antara 6 sampai 9 kHz. Komponen sensor tersebut mampu menangkap suara mesin saat menggelitik. D. Sistem akuisisi data knock sensor.
Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Isyarat adalah besar yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Karakteristik knock sensor. Yang pertama itu keramik piezoelektrik. Pengukuran getaran atau percepatan paling sering menggunakan sensor piezoelektrik, keramik atau akselerometer. 3 faktor utama membedakan sensor getaran: frekuensi natural, koefisien redaman, dan faktor skala. Faktor skala berhubungan output ke input, akselerasi, dan terkait dengan sensitivitas. Parameter frekuensi natural dan koefisien redaman menentukan tingkat akurasi dari sensor getaran. Dalam suatu sistem yang terdiri dari pegas dan massa terpasang, jika ditarik massa kembali menjauh dari keseimbangan dan melepaskannya. Massa akan bergetar maju, massa keseimbangan, dan mundur hingga ke diam. Gesekan yang membawa massa untuk beristirahat didefinisikan oleh koefisien redaman, dan tingkat di mana massa bergetar maju dan mundur dalam frekuensi natural. Kedua yaitu proximity probes and linear variable differential transformers. Adalah 2 sensor yang serupa. Keduanya terbatas percepatan mapan atau pengukuran getaran frekuensi rendah. Namun sensor LVDT getaran memiliki frekuensi alami sedikit lebih tinggi, yang berarti bahwa ia dapat menangani atau mendeteksi getaran yang agak tinggi. Proximity probe hanyalah sebuah pegas massa yang melekat pada wiper dari potensiomer. Prinsip passive knock sensor. Cara kerja knock sensor: ketika mesin mengalami ketukan atau knocking maka knock sensor akan mendeteksinya. Setelah itu, knock sensor akan mengirim data tersebut ke ECU sebagai inputan untuk diproses selanjutnya. Untuk mendeteksi getaran atau knocking pada mesin, maka knock sensor memakai komponen piezoelektrik. Komponen piezoelektrik ini akan mengirimkan sinyal output yang sebanding dengan getaran yang terjadi pada mesin. Ketika ECU menerima data dari knock sensor, maka ECU akan memerintahkan pengapian untuk dimundurkan beberapa derajat sampai tidak terjadi lagi knocking. Setelah knocking hilang, maka knocking sensor akan mendeteksi bahwa tidak ada lagi getaran atau knocking pada mesin, dan kemudian knocking sensor akan mengirimkan data sinyal ke ECU, sehingga ECU akan memajukan kembali saat pengapian seperti semula dan tidak terjadi lagi knocking. Menjelaskan prinsip kerja knock sensor. Ketika mesin mengalami ketukan atau knocking, maka knock sensor akan mendeteksinya. Kemudian knock sensor akan mengirimkan data ke ECU bahwa telah terjadi knocking pada mesin. Selanjutnya, sensor ECT. Teori tentang sensor ECT yaitu ECT adalah sensor temperatur cairan pendingin mesin yang berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Sensor ini biasanya terpasang di blok mesin dan bertugas memberikan sinyal ke lampu indikator di speedometer jika suhu air pendingin melebihi dari spesifikasi normal. Selanjutnya sensor CMP. Pengertian camshaft position sensor adalah salah satu sensor yang terdapat pada sistem FV. Camshaft position sensor atau CMP sensor memiliki fungsi untuk mendeteksi posisi top kompresi silinder 1. Pada beberapa sistem FV lama, camshaft position sensor sering disebut dengan G-sensor. Camshaft position sensor atau CMP biasanya terletak pada bagian depan camshaft, lebih tepatnya pada penutup timing belt atau chain. Namun tidak semua kendaraan. Pada beberapa kendaraan terletak pada head cylinder berkedudukan atas bawah dengan water temperature sensor. Selain itu, untuk sistem EV jenis lain, CMP berada di distributor pengapian.
Penerapan sistem camshaft position sensor adalah suatu proses untuk mengambil atau mengumpulkan dan menyiapkan data hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Pada proses sistem sensor CMP tersebut, data apa sebenarnya yang ingin kita ketahui adalah cara kerja dari sensor CMP. 5 karakteristik crankshaft position sensor. Prinsip physics camshaft position sensor. CMP bekerja dengan memanfaatkan prinsip induksi elektromagnet. Pada umumnya terdapat dua bagian utama, yaitu rotor yang mempunyai satu tonjolan dan terbuat dari logam, serta stator yang terbuat dari magnet permanen. Prinsip kerja camshaft position sensor yaitu berdasarkan efek Hall dan induksi dengan pick up coil. Namun secara garis besar, kedua jenis sensor yang digunakan memiliki cara kerja yang sama, walaupun secara konstruksi berbeda. Pada saat mesin berputar, maka camshaft akan ikut berputar. Hal ini membuat rotor akan berputar. Pada saat tonjolan memotong medan magnet dari stator, maka akan timbul sinyal PWM yang berupa tegangan. Tegangan ini timbul dari pickup coil yang kemudian dikirim ke ECU sebagai informasi mengenai posisi top silinder 1. 8. Mengidentifikasi camshaft position sensor. CMP terdiri atas komponen elektronik yang terdapat di dalam sensor case. Sensor ini mendeteksi posisi piston pada langkah kompresi melalui putaran sinyal rotor yang diputar langsung oleh camshaft untuk mengetahui posisi pembukaan dan penutupan intake dan exhaust valve. Sensor ini terletak di bagian belakang silinder head bagian atas. Sensor ini berfungsi untuk menentukan posisi camshaft yang nantinya dapat diketahui posisi TMA masing-masing silinder. 9. Pengukuran camshaft position sensor. Memeriksa CMP sensor dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara mengukur tahanan atau hambatan sensor tersebut. Jika hambatan berkisar antara 950 ohm sampai dengan 1,25 kilo ohm, berarti sensor dalam kondisi baik. Berarti kerusakan bukan pada sensor CMP tersebut, melainkan jalur sensornya. Silakan ukur pada jalur sensor tegangan referensi yang diberikan ECU ke sensor tersebut kira-kira berkisar 5 volt. 10. Menganalisis camshaft position sensor. Pada camshaft position sensor yang dianalisis adalah cara kerja dan diagnosa camshaft position sensor. Selanjutnya, sensor IAT. Sensor IAT atau intake air temperature berfungsi untuk mengukur dan mendeteksi temperatur suhu udara yang masuk ke dalam intake manifold. Selanjutnya, penerapan sensor. Sensor IAT umumnya diletakkan pada saluran intake. Ada yang tepat dipasang di saluran udara masuk atau throttle body dan filter udara. Dan ada pula yang ditempatkan tepat di belakang filter udara. Selain itu, sensor IAT ini ada juga yang dipasang menjadi satu dengan sensor MAF atau mass airflow, namun ada juga yang dipasang terpisah tergantung dari model mesin tersebut. 3. Akuisisi data. Pada dasarnya, prinsip pada rangkaian sensor IAT adalah menggunakan rangkaian pembagi tegangan voltage divider dengan tambahan rangkaian low pass filter, di mana sensor IAT bertindak sebagai R2 yang langsung terhubung ke ground. Rumus pembagi tegangan voltage divider itu volt sama dengan R1 atau R1 tambah R2 kali VIN. 4. Karakteristik sensor. IAT adalah sebuah resistor yang memiliki karakteristik sebagai NTC atau negatif temperatur coefficient, yaitu nilai hambatan akan turun bila temperatur lingkungan NTC naik. NTC ini dirangkai sebagai seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada IAT berubah, maka akan terjadi perubahan tegangan yang merupakan sinyal input pada ECU. Prinsip fisis. IAT sensor adalah sebuah resistor dengan jenis NTC, yaitu jika temperatur tinggi maka nilai tahanan pada resistor kecil, sebaliknya jika temperatur rendah maka nilai tahanan resistor besar. Prinsip kerja.
ECU akan memberikan sinyal tegangan sebesar 5 volt ke IAT. Sensor melalui internal resistor sebagai tegangan input. Nilai tegangan ini akan berubah sesuai dengan kondisi dari temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold karena sifat IAT sensor yang memanfaatkan transistor jenis NTC. 7. Identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa tanda sensor IAT bermasalah, yaitu penurunan akselerasi, 2. Susah start pada saat mesin dingin, 3. Berdampak pada EGR valve, 4. Boros bahan bakar, 5. Cek engine lampu menyala, 8. Melakukan pengukuran. Bagaimana cara memeriksa sensor IAT? Dengan mengetahui fungsi dan wiring diagram, kita bisa memeriksa sensor IAT ini dengan tanpa scan tool, tapi tentu harus dengan avometer atau bisa dengan tes lamp yang tegangan sumber 5 volt, biasanya memakai lampu LED. Peringatan mencari arus dari ECU, jangan dikonsletkan ke bodi karena ECU bisa jebol. 9. Analisis. Jika suhu yang masuk pada intake manifold adalah 30 derajat Celcius, kemudian diketahui bahwa tahanan sensor IAT dengan suhu 30 derajat Celcius adalah 1800 ohm dan tegangan pada fin adalah 5 volt dengan resistor pull up senilai 27.000 ohm. Dengan rumus pembagi tegangan, maka kita dapat menghitung tegangan yang keluar dari rangkaian yang kemudian masuk ke analog input microcontroller adalah sebagai berikut. Selanjutnya, sensor TPS. Penjelasannya itu TPS atau throttle position sensor terpasang di throttle body selalu berhubungan dengan throttle valve atau katup gas. Sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input atau masukan. Contoh penerapannya: sejak digantikannya sistem suplai bahan bakar konvensional menjadi electronic fuel injection, maka komponen utama yang dirubah adalah karburator. Karburator digunakan pada mobil konvensional berfungsi mencampur udara dan bahan bakar telah digantikan dengan seperangkat throttle body. Pada throttle body terdapat sebuah sensor yang berfungsi layaknya karburator, itu throttle position sensor TPS. Sistem akuisisi data. Spesifikasinya, semua sensor throttle menggunakan potensiometer yang mengukur posisi pembukaan katup kupu-kupu. Potensiometer adalah sejenis resistor yang dapat berubah-ubah tahanannya. Dari desainnya, sensor posisi throttle membutuhkan setidaknya 3 kabel, 1 untuk tegangan referensi, 1 untuk tegangan balik, dan 1 untuk tahanan. 4. Karakteristik sensor. Ciri-ciri dari sensor TPS ini adalah selalu berada di samping throttle valve atau katup gas. Perubahan besarnya sinyal voltase output atau tegangan keluar sensor tergantung dari posisi bukaan throttle valve. TPS yang sering dipakai pada kendaraan injeksi adalah model variabel resistor dan kontak point. Kabel yang terdapat pada sensor TP, 1 kabel yang bertuliskan angka 1. Kabel yang menyediakan guruan massa ke sensor PP. Guruan massa disediakan oleh PCM atau ECU. 2 kabel yang bertuliskan angka 2. Kabel yang menyediakan tegangan sinyal sudut throttle ke PCM atau ECU. Sinyal sudut throttle bervariasi tergantung dari jumlah pembukaan plat throttle. 3 kabel yang bertuliskan angka 3. Kabel yang menyediakan listrik atau arus B+ ke sensor TP. Listrik langsung berasal dari PCM atau ECU. 5. Prinsip fisis. TPS bekerja mengandalkan katup yang berbentuk seperti kupu-kupu. Katup ini dahulu digerakkan dengan mekanisme kabel yang berhubungan dengan pedal gas. Namun banyak mobil keluaran saat ini, pengontrolan pembukaan dan penutupan TPS sudah menggunakan kabel fly-by-wire yang terhubung dengan pedal gas. 6. Prinsip kerja. Saat Anda menginjak pedal gas, plat throttle akan membuka dan TP sensor mengukur berapa banyak udara yang masuk dan mengukur sudut bukaan throttle dan mengirimkan ke PCM atau ECU. PCM akan menyemprotkan bahan bakar lebih banyak. Saat Anda melepaskan injakan pedal gas, plat throttle akan menutup dan TP sensor akan mengukur berapa banyak udara yang masih masuk dan mengukur saat plat throttle menutup dan mengirimkan ke PCM atau ECU. PCM akan menyemprotkan bahan bakar lebih sedikit. 7.
7. Identifikasi. Berdasarkan hasil identifikasi, gejala yang terjadi pada mesin jika throttle position sensor rusak yaitu 1. Lampu indikator check engine atau lampu mil akan menyala. Diagnostic trouble kode akan tersimpan pada memori PCM. 3. Mobil Anda akan gagal pada saat uji emisi. 4. Bahan bakar boros. 5. Starter sulit atau waktu starter lama setelah mesin dimatikan. Asap hitam keluar dari knalpot. 7. Nyendat-nyendat saat akselerasi. 9. Analisis throttle position sensor. Saat plat throttle tertutup menghasilkan tegangan rendah sekitar 0,5 volt DC. Saat plat throttle mulai terbuka, saat Anda menginjak pedal gas, tekanan akan meningkat sampai 5 volt. Saat throttle terbuka lebar, saat posisi plat throttle mentop, maka sensor TP akan menghasilkan tegangan sekitar 4,5 volt DC. Selanjutnya itu sensor barometric pressure sensor. Penjelasan fungsi itu barometric pressure sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan udara berdasarkan ketinggian tempat dengan menggunakan semikonduktor, di mana diketahui bahwa semakin tinggi suatu tempat dari permukaan air laut, maka tekanan udara akan semakin kecil. Barometric pressure sensor ini pada umumnya didekatkan dengan airflow sensor dan intake air temperatur sensor. 2. Penerapan. Barometric pressure sensor dapat bervariasi secara drastis dalam teknologi, desain, performa, aplikasi, kesesuaian, dan biaya. Perkiraan konservatif akan membawa mungkin ada lebih dari 50 teknologi dan setidaknya 300 perusahaan membuat sensor tekanan di seluruh dunia. Prinsip kerja dari sensor tekanan barometrik ini adalah mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Ukuran tegangan didasarkan pada prinsip bahwa tahanan pengantar berubah dengan panjang dan luas penampang. Prinsip kerja barometric pressure sensor. Perubahan tekanan pada kantong menyebabkan perubahan posisi inti kumpulan sehingga menyebabkan perubahan induksi magnetik pada kumparan yang digunakan adalah kumparan CT yaitu center tap. Dengan demikian apabila inti mengalami pergeseran maka indutansi pada salah satu kumparan bertambah sementara induksi pada kumparan yang lain berkurang. Kemudian pengubah sinyal berfungsi untuk mengubah indutansi magnetik yang timbul pada kumparan menjadi tegangan yang sebanding. Pengukuran barometrik dapat membantu penghitungan mati, di mana seperangkat memanggil sensor lain untuk menghitung posisi saat ini ketika sinyal GPS sementara sulit atau tidak mungkin diterima. Selanjutnya yaitu sensor acceleration pedal position. Karakteristik sensor APP itu 1. Chevron cell, 2. corrosion resistant metal shaft, 3. plastic gear, 4. worm gear adjustment, 5. cermet element, 6. multi-wear contact wiper assembly. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.